Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Abdu. Di sini aku bakal menjelaskan tentang pengalaman aku mengikuti tes pramugara kereta di PT Reska Multi Usaha. Dan kebetulan juga banyak nih dari teman-teman aku yang pengen tahu apa sih pengalaman aku waktu mengikuti tes pramugara kereta ini. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube aku dan di like juga dan di share ke sosial media yang kalian punya. Untuk ke videonya, next. Nah, yang pertama aku tuh melakukan registrasi online dulu di webnya PT Reska Multi Usaha. Nah, kalau kalian udah melakukan registrasi, nanti kalian bakal dapat email seperti ini. Nah, kalau udah dapat email seperti ini, nanti kalian ada link, nanti kalian isi tentang data pribadi kalian. Nanti kalian tuh semuanya diisi, semuanya data pribadi, dan apa yang mereka minta itu kalian semua isi. Jangan ada yang nggak kalian isi. Nah, setelah itu kalian kirim ke emailnya mereka. Tapi sebelum dikirim, kalian tuh harus bikin video dulu. Nah, waktu pengalaman aku itu disuruh bikin video tentang TERE. Nah, apa sih TERE tuh? Jadi kita tuh disuruh bikin video tentang TERE tuh. Jadi kita harus menjelaskan tentang fitur aplikasi pemesanan makanan dan minuman pada saat Anda berada di kereta api. Jadi kalian bisa ngejelasin kayak tentang pembayarannya itu seperti apa, pakai apa aja gitu. Jadi kalian semua dijelasin di video itu. Nah, kalau udah, kalian tuh disuruh upload ke Instagram kalian dan nge-tag ke PT Reska Multi Usahanya itu, dan kalau nggak salah dikasih hashtagnya tuh teman Reska gitu. Nah, kalau udah melakukan video tadi, kalian tuh disuruh nunggu sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Nanti kalian bakal dapat hasil seperti ini nih. Nah, kalau udah keluar hasil seperti ini, itu tandanya kalian tuh disuruh ke Bekasi untuk melakukan tahapan selanjutnya. Nah, terus kalian kan disuruh datang tuh ke Balai Pelatihan Perkeretaapian di Bekasi, tepatnya di dekat stasiun Bekasi. Nah, di sana kalian tuh disuruh walk in, kayak menyiapkan berkas-berkas, terus tes tinggi badan dan berat badan, terus interview pertama dan interview kedua. Nah, aku tuh cuma ada 4 tahap itu perekrutannya. Jadi beda kayak yang sebelum-sebelumnya, dan di angkatan aku tuh nggak ada yang namanya psikotes, nggak ada yang namanya tes kesehatan, itu nggak ada. Jadi cuma 4 tahap tadi gitu. Cuman ada tinggi badan, registrasi, interview pertama dan interview kedua. Nah, registrasi pemberkasannya itu kalian tuh nanti dicek kayak ijazah kalian, terus semuanya tuh kalian dicek. Bawahnya nilainya tuh harus minimal 6,0. 6,0 nilai rata-rata itu harus 6,0. Jadi kalau kalian nilainya kurang dari itu, kalian tuh otomatis langsung disuruh pulang gitu. Jadi perekrutannya itu sistem gugur gitu. Nah, setelah kalian lolos di tahap registrasi tadi, kalian disuruh lanjut ke tahap tinggi badan dan berat badan. Nah, banyak yang nanya nih, berapa sih minimal tinggi badan dan berat badannya? Kalau untuk cowok itu minimalnya 170, dan kalau cewek itu 160. Jadi kalau kalian kurang dari tinggi badan tersebut, nanti kalian otomatis langsung disuruh pulang gitu. Nah, setelah selesai tahap tinggi badan dan berat badan, aku tuh disuruh naik ke atas, dikumpulin dalam satu ruangan untuk nunggu interview tahap 1. Nah, pada interview tahap 1, kita tuh disuruh atau ditanyain tentang background perusahaan. Kalau aku ya, nah ditanyain tentang kayak apa sih itu PT Reska Multi Usaha. Jadi kalian tuh harus tahu arti lambangnya, terus arti warna lambangnya itu apa, terus berdirinya tahun berapa gitu. Pokoknya harus tahu. Pokoknya kalau bisa kalian tuh harus benar-benar menguasai materi dan menguasai background dari perusahaan PT Reska Multi Usaha ini gitu. Nah, untuk wawancara tahap 1 juga itu kita dipanggil 5 orang. 5 orang, tapi masuk ke ruang interviewnya itu cuma 1 orang. Jadi yang 4-nya nunggu di luar. Nah, setelah interview tadi udah selesai, kita disuruh nunggu di luar, nunggu yang 4-nya tadi. Kalau udah semua, nanti bakal hasilnya langsung keluar. Siapa yang gagal dan siapa yang lanjut gitu. Waktu aku itu ada 2 orang yang gagal dan 3 orang yang lanjut. Nah, setelah diumumin kalau kita lanjut ke tahap selanjutnya, nanti kalian bakal disuruh foto seperti ini. Nah, kalau udah, kalian disuruh nunggu lagi untuk giliran interview tahap kedua. Nah, pas tahap interview kedua itu, aku dipanggil tuh satu-satu, jadi nggak berlima lagi. Nah, ditanyanya tuh tentang background pribadi sih, tentang diri sendiri gitu. Jadi lebih ke menanyakan diri sendiri gitu. Jadi kayak yang waktu itu tuh aku ditanya tentang Instagram aku, terus kayak
siapa punya temen gak di PT RSK gitu-gitu, pokoknya ditanya seperti itu. Pokoknya kalian tuh harus jawab sejujur-jujurnya dan gak boleh bohong. Nah, setelah interview tahap 2 selesai, kita disuruh pulang nunggu sekitar seminggu atau 2 minggu. Nanti kalian bakal dapat email seperti ini. Kalau udah dapat email seperti ini, tandanya kalian udah lolos dan disuruh tanda tangan kontrak di Stasiun Mangga Besar, di tempatnya di kantornya PT RSK Multi Usaha. Nah, jadi gitu guys, pengalaman aku waktu mengikuti tes pramugara kereta. Nah, buat kalian yang ingin atau pengen banget jadi pramugara kereta, jadi kalian tuh harus tahu dulu background perusahaannya seperti apa, pekerjaannya itu seperti apa. Terus jangan asal ikut, tapi kita nggak tahu pekerjaannya itu seperti apa gitu. Nah, nanti di video selanjutnya aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih cara kerjanya pramugara kereta itu dan gimana sih kita ngejalanin SOP-nya. Kalau kalian mau, komen di bawah aja ya. Nah, jadi segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jadi kalau misalkan kalian punya saran video apa atau kritikan apa, tolong komen di bawah ya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.